Tombol ini adalah tombol untuk pengaman dari tingkah anak yang suka gratil, guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Elang DM Family. Halo guys. Hari ini saya mau membuat tutorial cara menggunakan mesin cuci otomatis, guys. Ya, mudah-mudahan bagi penonton yang belum memiliki mesin cuci otomatis tapi bingung, ada rencana pengen memilikinya tapi mungkin masih first time, artinya masih bingung cara menggunakannya, saya tunjukkan guys ya bagaimana caranya biar tidak terjadi kesalahan, guys. Nah, sebelumnya jangan lupa ya guys untuk subscribe plus ini dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Oke guys, kita ikuti. Ini di belakang saya ada mesin cucinya. Kita lanjut ya guys. Nah oke guys, ini adalah penampakan dari mesin cuci otomatis uploader ya. Jadi pembukanya di atas. Maksud uploader itu adalah pintunya ini di atas guys. Jadi kalau kita punya mesin cuci otomatis, setelah kita install air, maka drumnya ini sama seperti mesin cuci manual ya, tapi satu fungsi. Jadi double fungsi, bisa untuk mencuci ya sampai nanti mengeringkan. Nah sekarang fungsi tombolnya apa saja sebelum masuk kepada fungsi tombol yang ada di sini ya. Di sini fungsi tombolnya kalau kita perhatikan ada program, level, water level, preset, kemudian ada untuk kunci untuk anak, pengaman, kemudian ada start atau pause, dan juga power untuk on off ya. Nah kemudian setelah kita install selang air ke keran dan juga dengan listriknya ya, kita kenali dulu nih bagian dalamnya guys ya. Nah ini adalah bagian untuk mengisi sabun ya. Biasanya ini digunakan untuk mengisi sabunnya, sabun bubuk ya. Nah tapi saya sudah terbiasa menggunakan sabunnya sabun cair yang khusus untuk mesin cuci matic. Jadi sabun bubuk juga ada yang bisa digunakan untuk mesin cuci matic ya, atau otomatis. Nah kemudian di dalamnya sini ini ada ya, kebetulan mesin cuci saya itu di dalamnya itu adalah bagian saringannya dari sini nih guys ya. Jadi ini adalah bagian saringan, jadi kalau kotorannya sudah penuh kita bersihkan guys. Jadi ini untuk menampung kotoran-kotoran, misalnya ada kancing lepas, dia akan terperangkap di sini guys ya. Oke, kita masukkan lagi, masukin ini gampang, cukup dorong. Nah kemudian kita praktek saja langsung guys ya. Nah sekarang saya akan mengambil pakaiannya guys ya. Nah sebelum saya mengambil pakaiannya, kita perhatikan dulu fungsi berikut guys. Ini ada fungsi tombol-tombol yang bisa kita gunakan. Jangan lupa guys ya, sebelum kita mencuci kita harus ingat bahwa mesin cuci punya kapasitas. Kebetulan mesin cuci saya kapasitasnya 7 kilo ya. Jadi biasanya jumlah pakaian yang kita masukkan akhirnya nanti pakai filling guys ya. Seberapa banyak sabunnya, kemudian seberapa airnya otomatis ya, artinya sumber airnya harus mengalir, harus siap. Nah kemudian satu lagi yang saya lupa adalah di sini, ini adalah display untuk memberikan informasi data-data yang ada di sini. Oke ya, sekarang kalau kita nyalakan, tekan on ya, tekan off, tekan saja. Nah sebelum kita tekan ke start, jadi kalau pada posisi ini kalau kita tekan start, maka dia akan otomatis mendeteksi pakaian yang kita masukkan dan dia akan mengukur banyaknya air yang diperlukan, dan otomatis dia akan mencuci secara normal ya, mencuci secara normal. Misal nih ya, ini pakaiannya masih kosong, saya tekan. Nah yang pertama dilakukan adalah dia melakukan pemeriksaan. Apa pemeriksaan? Banyaknya baju yang ada di dalam mesin cuci itu untuk memperkirakan banyaknya air yang harus dikeluarkan. Apakah berat bajunya banyak ya, indikator ini ya, extra low, low, middle, dan high
jadi extra low. Wah, karena pakaiannya kosong maka dia indikatornya adalah apa? Indikatornya adalah, saya postkan dulu ya. Nah, indikatornya adalah air yang akan digunakan sangat minimal. Dan proses yang terjadi adalah dia nanti tahapannya adalah yang pertama akan mencuci. Ini otomatis ya guys. Selanjutnya akan membilas, mencuci itu wash, membilas itu rinse, dan spin itu adalah menyepul. Nah, artinya nanti ada, kebetulan mesin cuci ini akan memberikan alarm berupa lagu pendek, lagu musik, instrumen pendek, dan memberikan informasi bahwa proses mencuci sudah selesai dan tinggal dijemur ya. Kemudian ini adalah kondisi dimana kita nanti mau memilihnya, apakah mau yang speedy, delicate, blanket ya, atau normal. Oke, kita coba satu-satu ya. Nah, ini kondisinya tadi kita buat di otomatis nyala ya, otomatis tadi on, kemudian start di otomatis. Cara paling praktis memang seperti itu. Normalnya kita masukin pakaian, kemudian kita on, nyalakan, kemudian kita start. Tetapi ada kondisi tertentu ya, misalnya kita sudah mencucinya, ada pakaian-pakaian yang luntur yang kita pisahkan, kemudian kita ingin langsung dia menyepulnya atau spin. Gimana caranya? Seperti itu ya. Nah, akan saya jelaskan. Sekarang saya matikan dulu ya. Ya, ini untuk kondisi awal. Nyalakan lagi karena akan kita coba dengan kondisi yang lain. Nah, sekarang saya ingin langsung merubah ini ya, merubah kondisi. Apakah akan mulai mencuci atau enggak, saya mau langsung rinse atau saya mau langsung spin. Nah, ini kita lakukan ya. Nah, ini artinya kondisi yang paling atas ya, ini akan kita pakai. Program lanjutan, ini program otomatis ya, sudah di setel oleh pabrikan sehingga tinggal kita pakai. Kemudian yang kedua adalah untuk blanket ya, blanket itu selimut misalnya, maka dia bilang mesin akan beraktif selama 60 menit. Ini tandanya min ya, time left, artinya waktu tersisa 60 menit. Jadi waktu kita nanti setelah ini apa yang kita lakukan? Kita akan tekan start ya, nyala. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini saya stop dulu. Nah, sekarang bagaimana programnya kalau saya pindahkan dia ke yang lain? Nah, delicate ya. Kalau tadi kan perbedaannya ada, kita lihat nih ya, yang tadi perbedaannya ya, lihat perbedaannya, pelajari titik-titik lampu yang menyala. Oke, ini kondisi awal tadi ya, normal kita hidupkan tadi 60 menit. Nah, sekarang kalau shock ya, kita hidupkan dia biasanya sama. Kita perhatikan berapa dia mendeteksi lagi banyaknya pakaian. Nah, ini karena pakaiannya kosong guys, jadi susah ya, agak lama gitu ya dia memperkenalkan. Matikan dulu. Sekarang yang ini guys ya, tadi blanket sudah. Nah, kemudian blanket. Oke, yang ini blanket adalah JP. Kemudian saya kalau pindahkan lagi programnya, maka di sini adalah delicate ya. Kemudian posisinya washing, nanti akan tahap 8 ya, yang punya itu tahapan washing, setelah itu dia rinse, setelah itu dia spin. Jadi dari mencuci, menyepul, dan membilas dan mengeringkan ya. Nah, ini kondisinya lifetime-nya mendekati maksimal ya, maksimal 60 menit, ini 56. Oke, sekarang kita tinggalkan yang speedy. Nah, yang speedy ini airnya low dan dia mulai mencuci, karena ini kan semua program mencuci ya, jadi dia mulai mencuci, menyepul, dan mengeringkan. Oke ya. Nah, sekarang kita akan mencuci dengan kondisi yang normal. Oke guys, kita lihat caranya. Saya matikan dulu tombolnya. Lanjutkan ya. Nah,
Kemudian setelah program ini selesai, kita jelaskan sekarang level water, jadi level air. Nah, level airnya pun bisa kita atur guys, semau kita. Jadi sebetulnya mesin cuci otomatis ini bisa kita atur secara manual ataupun kita bisa atur secara otomatis. Kalau sumber air kita terbatas bagaimana guys? Maka ini kita pakai guys, ya. Kalau saya tekan level artinya yang pertama adalah dia muncul pertama awalnya di high otomatis, kemudian dia di extra low. Tekan sekali lagi dia naik ke atas. Kita lihat perbedaan menitnya ya. 51, saya naikkan ke middle 58, saya naikkan up sampai 60. Kalau kita lihat tadi yang extra low ada di kondisi 46. Nah, oke guys ya. Ini. Nah, sekarang saya akan mencuci secara normal. Ya, untuk mencuci secara normal, maka sebaiknya mesinnya kita matikan dulu. Jadi kalau pakainya penuh, saya pakai mesin sabun cair. Nah, tutupnya ini kita bisa pakai untuk ukuran guys. Ya. Kalau pakai sabun cair ini saya pakai 2 sloki kalau pakainya penuh. Tapi kalau pakainya setengah saya pakai 1 sloki atau 1 gelas. Ya, takarannya. Kemudian kita masukkan guys, kemana? Kita masukkan ke dalam ini guys. Ya. Nah, kalau sabun bubuk masuk sini. Ya, karena sabun bubuk juga ada yang dirancang untuk matic ya. Oke. Nah, tapi sabun bubuk itu kelemahannya adalah lama-lama ininya bergumpal guys. Jadi sabun bubuknya akan menempel pelan-pelan, nempel gitu. Kita sering cuci ya. Kita tekan tombol on ya. Kemudian kita lakukan proses mencuci secara normal. Ya, karena ini proses di awal ya, lebih baik seperti itu supaya tidak salah. Tapi saya sudah jelaskan apa fungsi dari masing-masing ini. Oh, ini ada yang lupa guys. Ya, tombol ini adalah tombol untuk pengaman dari tingkah anak yang suka gratil guys. Ya, karena tangannya kan gratil, tekan sana tekan sini. Nah, supaya mereka tidak gratil, contoh gratil gini, misalnya lagi nyuci nih, suatu anak tekan tombol ini, mamanya nunggu lama-lama, tidak selesai. Oh, ternyata di pause oleh dia. Ya, jadi harus ditekan lagi untuk mengaktifkannya kembali. Ya, untuk tombol anak child lock ini atau unlocknya nanti kita harus tekan 2 tombol ini, preset dan kunci. Yang satu-satu, nggak ada manfaatnya, ya. Nggak ada manfaatnya. Tapi kalau dua-duanya, lampu child locknya lah, artinya dia mengunci. Jadi pada waktu saya tekan tombol ini semua, ya, nggak ngaruh. Jadi anak-anak mau tekan semua tombol pun nggak apa-apa. Tapi setelah itu jangan lupa, kita harus membuka kuncinya kembali kalau kita mau memerintahkan untuk menu yang lain. Ini saya buka ya, intinya saya tekan dua-duanya bisa bersamaan. Oke guys, ya, demikian tutorial singkat menggunakan mesin cuci otomatis uploader. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti kegiatan sehari ini mencuci pakaian. Tapi nanti saya menjelaskan ya, semoga tutorial singkat yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Ya, bagi yang belum memiliki mesin cuci otomatis, nggak masalah kita pakai mesin cuci manual. Tapi kalau ingin mengupgrade menjadi mesin cuci otomatis, maka inilah kesempatan kita untuk belajar lebih mengenal. Oke ya, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tanda loncengnya guys. Ya, kemudian like, komen, dan share ke sosial media kalian supaya sosial media channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.